Eh, Teman-teman kira-kira masih ada yang mau join lagi nggak? Udah jam 7.42, kita mulai aja kali ya. Nanti mungkin kalau yang belum join bisa langsung ikut gabung aja di tengah-tengah materi. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan bahas lagi terkait dengan soal-soal klinis yang sebelumnya udah dibahas ya. Nah, malam ini kita masuk ke pertemuan ketiga untuk pembahasan soal klinis. Di sini saya nggak sendiri, saya bakal ditemenin sama Kak Haikal. Nanti saya akan gantian sama Kak Haikal buat sedikit ngebahas dan sharing sama teman-teman terkait soal klinis. Nah, saya minta teman-teman apa ya aktif untuk membahas soal ini. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman tahu jawabannya silakan dijawab atau teman-teman ada yang punya pendapat lain silakan gitu. Kita diskusi bersama. Kita saling-saling sharing kalau misalnya saya dan Kak Haikal ada yang kurang jelas ngejelasinnya, boleh silakan teman-teman sanggah kemudian bisa ditanyakan kembali gitu. Untuk mempersingkat waktu mungkin langsung aja kali ya dibahas. Soal nomor satu, mau Kak Haikal dulu atau Nafa dulu Kak? Bebas Nafa, Nafa boleh duluan. Oke, soal nomor satu Kak. Nomor satu boleh minta bantuannya Anida Sera untuk baca. Ya, seorang pasien wanita 57 tahun didiagnosa hipertensi namun belum terkontrol. Pasien sudah mengkonsumsi kandesartan sebulan yang lalu. Dokter ingin menambahkan obat spironolakton. Apa yang harus dipantau pada penggunaan kedua obat tersebut? Kira kedap-kedip nih. Kira-kira jawabannya apa, Sera? Natrium bukan? Natrium. Yang lain ada yang punya jawaban yang sama atau beda? Yang lain jawabannya sama, natrium? Atau ada yang punya jawaban yang beda? Oke, kalau enggak kita bahas ya. Nih, kan di situ obatnya adalah kandesartan dan juga spironolakton. Golongan spironolakton masuknya ke dalam golongan apa? Ada yang tahu? Diuretik hemat kalium, Kak. Oke, diuretik hemat kalium. Dari katanya aja diuretik hemat kalium, berarti tandanya dia menyimpan banyak kalium. Nah, efek sampingnya apa? Ada yang tahu? Hiperkalemi. Oke, hiperkalemi. Dari situ kita udah tahu nih, oh si pasiennya kalau menggunakan spironolakton, efek sampingnya adalah hiperkalemi. Sekarang kita lihat si kandesartan. Kandesartan golongan ARB. RB. ARB. ARB itu dia menghambat reseptor kan, reseptor angiotensin kan. Nah, kalau reseptor angiotensinnya dihambat, berarti angiotensin satu nggak akan bisa berubah menjadi angiotensin 2, ya kan? Nah, di situ dia bisa menyebabkan pasiennya itu kekurangan yang namanya kalium. Kalau teman-teman bisa baca efek samping, dicari tahu efek samping paling khas dari golongan ARB biasanya itu adalah hiperkalemia. Nah, dari situ berarti pasiennya kira-kira yang perlu dipantau apanya dari kedua obat itu? Kalium ya, Naf. Ya, betul.
Jadi yang harus dipantau itu adalah si kaliumnya. Gitu. Kalau teman-teman bingung, misalnya teman-teman bisa baca yang tadi, atau bisa juga teman-teman melihat dari apa namanya zat-zat yang adanya nih, kan natrium, kalium, kemudian ada kalsium, magnesium, dan Fe. Kita bisa eliminasi kalau kalsium. Kalsium itu kaitannya sama hipertensi ada nggak ya? Kayaknya kalau kalsium itu kaitannya sama tuh, yang tahu sama tuh tulang, ya kan? Kaitannya sama tulang. Jadi kayaknya nggak mungkin dia ada kaitannya sama hipertensi. Magnesium, apakah ada kaitannya sama hipertensi? Nggak ada ya, nggak ada kaitannya. Kemudian Fe juga. Fe itu kaitannya paling erat adalah sama pasien anemia. Nah, sekarang tinggal kita lihat si natrium dan kalium. Nah, kalau kalium ini dia kaitan eratnya adalah dengan pasien hipertensi. Kan? Sedangkan kalau natrium kaitan eratnya adalah dengan pasien yang memiliki riwayat penyakit ginjal. Tuh, jadi teman-teman bisa mengeliminasi kalau teman-teman bingung sama jawabannya. Untuk nomor 1 boleh dilihat Bang pembahasannya. Nah, ini dari Medscape. Jadi sebenarnya ada interaksi nih antara si spironolactone sama pandesartan, yaitu dia keduanya bisa meningkatkan serum potasium. Potasium itu adalah si kalium. Tuh, makanya perlu diperhatikan. Nah, tes ini jelas nggak nomor 1? Atau ada yang masih bingung? Bang Hai kok kedip-kedip ya layarnya? Jelas. Oke, kalau jelas dilanjut soal nomor 2, Bang Hai. Tunggu sebentar ya. Nggak usah di itu deh Bang, nggak usah di apa? Setelah dikecilin aja itunya 80%-nya. Ya. Oke, soal nomor 2. Nomor 2 bisa minta bantuan baca di Larama. Seorang anak berusia 6 tahun ke rumah sakit bersama dengan orang tuanya mengeluhkan batuk pilek tak kunjung sembuh. Sejak 10 hari yang lalu, sulit bernafas dan terasa nyeri. Dokter mendiagnosa pasien mengalami sinus dan dokter meresepkan antibiotik amoxicillin. Berapa lama pengobatan yang dibutuhkan untuk obat ini? 10 hari ya kak? Nih, kita bahas ya teman-teman. Dengaran nggak suara saya? Kedengeran. Terkait dengan soal ini ya teman-teman ya. Ini sebenarnya textbook banget ya terkait dengan soal ini. Jadi memang ini udah ada literatur yang pasti gitu terkait dengan pengobatan maupun di lapangan maupun di secara teori ya. Kalau secara teori memang ada ya patokannya, kita berpatokan dengan literatur yang ada seperti di Piro, apalagi dan lain sebagainya ya, banyak ya literatur tentang farmakologi. Terkait dengan kalau di sini kan kita lihat soalnya ini kan pasiennya mengalami sinusitis ya. Sinusitis, kemudian pasiennya berusia 6 tahun ya. Artinya kan ini anak ya, pasien anak. Yang ditanya berapa lama pengobatan untuk yang dibutuhkan untuk obat ini. Ya, kalau kita lihat dengan menggunakan literatur ya teman-teman,
Ini terlihat. Kalau pembahasan di sini, penggunaan antibiotik pada pasien rhinositis ya, 10-14 hari, anak dan dewasa 7-14 hari. Jadi sebenarnya ini bisa dua-duanya gitu, mau 7 maupun 10 ya. Tapi dilihat dari anak ya, karena kan itu pasiennya pasien anak ya. Sebenarnya ini agak rancu sih dari opsinya ya, karena opsinya ada dua, bisa 7 hari, bisa 10 hari. Begitu, pengurangan antibiotik pada rhinositis untuk anak-anak ya, 10-14 hari, anak-anak dan dewasa 7-14 hari, bisa teman-teman ya. Kalau tolerasikan dengan di lapangan itu tergantung dari kondisi pasien ataupun data klinis dari pasien tersebut, dilihat dari nilai leukosit gitu. Misal pasien dia kena sinusitis gitu, nah pasti kan kita harus kalau sinusitis kan pasti ada peradangan disebabkan karena bakteri A, B, C. Artinya kita harus masukkan antibiotik, kita masukkan amoxicillin. Minimal penggunaan antibiotik itu 3 hari teman-teman, maksimal itu 14 hari seperti itu. Kalau 14 hari nanti dikaji, kalau lewat dari 14 hari kenapa nih amoxicillin digunain terus lewat dari 14 hari, padahal udah 14 hari nggak efektif, kenapa terus dipakai. Nah itu biasanya nanti dikaji terus gitu, apakah ini memang sudah entah resisten, entah itu apa, tidak efektif. Nah artinya harus diganti dengan antibiotik yang lainnya. Kalau misalnya minimal 3 hari digunakan amoxicillin ya, amoxicillin untuk pasien tersebut 3 hari, dari gejala klinis, dari data kliniknya udah mengalami peningkatan, leukositnya sudah mulai balik ke normal lagi, itu bisa di stop untuk penggunaan antibiotik. Jadi kalau secara literatur memang 7-14 hari, 10 masuk range, 14 hari masuk. Kalau kita lihat opsinya dari sini, ini agak rancu ya, bisa 10 hari, bisa 7 hari sebenarnya teman-teman. Kalau saya ya, cuman kalau kita lihat dari jawaban di sini ya, di sini 7-14 hari penggunaan antibiotik pada pasien rhinositis, 10-14 hari untuk anak dan dewasa 7-14 hari. Sebenarnya agak rancu ya. Tapi teman-teman bisa buka, kalau nggak salah di Piro juga ada untuk pembahasan ini nih terkait dengan penyakit sinusitis. Saya pernah baca juga di buku Pejongokai kayaknya deh, nama penggunaannya ada di sinusitis kalau nggak salah ya, nanti dikoreksi. Seperti itu teman-teman. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jadi sebenarnya 10 atau 7-14 hari atau 10-14 hari bisa. Minimal penggunaan 3 hari, maksimal penggunaan 14 hari untuk antibiotik. Seperti itu. Kalau kita korelasikan dengan lapangan, ya tergantung lihat dari data kliniknya. Kalau data klinik terkait dengan leukosit dan lain sebagainya yang menunjang itu sudah balik ke normal lagi, ya tidak menutup kemungkinan untuk penggunaan antibiotik selama 3 hari stop gitu. Karena buat apa? Udah ada perbaikan klinik, data kliniknya masih diberikan antibiotik seperti itu. Ya ada yang mau tanya silakan, nggak apa-apa.